Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang jaringan epitel dan kelenjar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mikroteknik dan juga sitologi. Pembahasan histologi berikutnya kita akan memulai dengan kelenjar epitel. Epitel merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar dari tubuh. Selain jaringan epitel, ada jaringan dasar otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Definisi dari jaringan adalah terdiri dari sel-sel yang sama bentuknya, letaknya berdekatan dengan zat interseluler sedikit dan mempunyai fungsi yang sama. Itu adalah gambaran khas dari epitel. Jaringan epitel juga terdiri dari lembaran sel yang melapisi permukaan eksternal tubuh, melapisi rongga internal dan organ atau kelenjar, serta melapisi ductus-ductusnya. Gambaran lainnya juga terdiri dari epitel penutup dan epitel kelenjar. Ya, ini juga khas ya, bahwa jaringan epitel itu avaskuler dengan laju mitosis yang tinggi atau dia mampu melakukan regenerasi dengan baik. Melekat pada jaringan di bawahnya yang disebut dengan lamina basalis dan mempunyai daerah perlekatan yang disebut dengan tautan sel, serta adanya polarisasi sel-sel epitel. Ya. Apa fungsi dari jaringan epitel? Fungsi jaringan epitel secara umum dia penutup. Namun fungsi jaringan epitel itu akan berbeda-beda berdasarkan dengan morfologi dan juga lokasi di mana epitel tersebut berada. Bisa menutupi, melapisi, dan melindungi. Contohnya itu jaringan kulit ya, oleh jaringan epitel berlapis gepeng yang bertanduk. Fungsi lainnya, jaringan epitel juga bisa berfungsi sebagai absorpsi dan reabsorpsi. Contohnya itu di saluran cerna, ya, di usus, jejunum, ileum, dan jejunum. Serta contohnya bisa di ductus proximal, contactus ginjal ya. Itu fungsi absorpsi dan reabsorpsi. Epitel kelenjar juga mempunyai fungsi sekresi ya, oleh sel-sel kelenjar. Jaringan epitel juga berfungsi sebagai sensoris ya, yaitu sel pengecap dan sel olfaktorius. Contohnya di lidah dan juga di saluran pernapasan. Ada jaringan epitel yang punya fungsi sebagai kontraktilitas. Contohnya sel myoepitel ya, yang terdapat di kelenjar maupun di mama ya, kelenjar mama. Nah, tadi kita sudah katakan salah satu ciri khas dari kelenjar epitel itu adalah membran basalis. Nah, apa itu membran basalis? Ya, semua epitel yang menempel pada jaringan ikat di bawahnya memiliki suatu struktur ekstrasel yang mirip lembaran pada permukaan basalnya. Ya. Fungsi lamina basalis atau membran basalis namanya itu tempat melekal epitel. Jadi epitel melekat di membran basalis, fungsinya juga sebagai barrier, ya, pembatas, ya, untuk mencegah kehilangan sel dan cairan dari tubuh. Membran basalis juga ini fungsinya sebagai filter selektif, ya, jadi penyaring yang selektif, serta membran basalis berfungsi untuk mempertahankan bentuk. Membran basalis terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan padat atau lamina densa, lapisan jernih atau lamina lucida, dan membrana basalis juga melekat pada serat retikuler yang dibentuk oleh kolagen tipe 3 dan fibril penambat oleh kolagen tipe 7 yang disebut dengan lamina retikuler. Jadi ini gambar ilustrasi dari lamina basalis atau membran basalis ya, yang sebagai tempat
dudukan atau tempat melekatnya jaringan epitel. Sebagaimana tadi sudah kita katakan bahwa jaringan epitel itu merupakan susunan sel-sel yang saling berdekatan. Nah, sel-sel ini berdekatan diikat oleh tautan sel atau yang dibilang adesi antar sel, ya, membentuk suatu kompleks tautan di mana struktur khusus, ya, tautan sel ini merupakan struktur khusus yang menghubungkan masing-masing sel menjadi satu kesatuan fungsional sehingga terjadi perlekatan yang kuat serta komunikasi sel yang berdekatan. Jadi bukan hanya sebagai pengikat tetapi juga sebagai sarana untuk komunikasi antar sel. Nah, itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa kita sebutkan taut kedap atau zonal occludence, ya. Taut kedap ini merupakan tautan pengikat di mana sisi luar sel yang berhadapan menyatu satu sama lain. Dia mencegah saat melewati antar sel dan terbentang sepanjang seluruh keliling sel di bagian apikal. Jadi taut kedap ini dia berada di apikal sel, mengelilingi sel dan dia tidak bisa dilewati oleh zat-zat di ekstraseluler. Yang kedua adalah taut lekat atau zonula adherens, ya. Letaknya di mana? Dia di bawah dari zonula occludence tadi, ya. Membentuk ikatan yang kuat juga, mencegah aliran zat secara pasif di antara sel, ya. Di bawahnya dari taut lekat ini akan terdapat yang namanya desmosom atau macula adherens yang berupa bercak yang terikat dengan filamen intermedia dalam sel yang membentuk titik perlekatan yang sangat kuat atau stabil. Ya, ini ada gambarnya, nanti kita lihat sebentar. Kita lanjut dulu adesi antar sel. Yang ketiga adalah taut celah atau gap junction, ya. Taut celah ini, ya, atau gap junction itu suatu bercak dengan sejumlah besar konekson di membran sel. Apa konekson itu? Itu seperti celah-celah yang atau kanal-kanal yang bisa dilewati oleh cairan, ya, dan bisa sebagai sarana untuk komunikasi secara cepat karena dia berbentuk celah atau kanal yang disebut dengan konekson. Ada juga tautan antar sel yang namanya hemidesmosom. Nah, hemidesmosom ini posisinya di mana dia di basal, ya. Dia merekatkan sel ke membran basalis. Jadi sel itu supaya tidak terlepas, ya, dia terduduk baik di membran basalis, itu diikat atau ditautkan dengan yang namanya hemidesmosom. Hemidesmosom ini berupa filamen intermedia. Kita kembali dulu. Nah, kita kembali dulu tadi, ya, menjelaskan gambarnya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, tadi itu adalah adesi antar sel atau ikatan atau tautan dari antar sel untuk jaringan epitel. Sekarang jaringan epitel juga punya variasi, ya, variasi di apexnya, ya. Jadi di permukaan dari jaringan epitel itu bisa kita temukan beberapa variasi. Yang pertama silia, ya. Silia ini merupakan struktur motil yang panjangnya 5-10 nanometer dan dia lebih panjang daripada mikrofili, ya, 2 kali lebih panjang daripada mikrofili. Silia dikelilingi oleh membran sel yang berisi 2-9 pasang mikrotubulus. Jadi silia ini bisa bergerak karena adanya mikrotubulus dan juga adanya protein binein, ya. Jadi yang menggerakkan silia ini menjadi motil adalah karena adanya mikrotubulus. Kita ingat kembali kemarin itu di sitologi, jadi mikrotubulus itu salah satu sitoskeleton sel yang terbesar.
Silia ini bergerak mendorong cairan atau materi dalam satu area oleh ya tadi protein linein ya. Contoh jaringan epitel yang memiliki silia itu di saluran pernapasan oleh epitel bertingkat respiratorius atau epitel bertingkat kolumner bersilia. Selain itu juga bisa ditemukan di tuba uterina. Variasi lainnya juga ada yang namanya sterosilia. Sebenarnya mirip dengan silia, hanya saja kalau sterosilia ini gerakannya terbatas, ya. Penonjolan apikal yang panjang dan bisa bercabang. Dia tidak motil, tetapi sebenarnya motil sedikit karena pergerakannya agak terbatas ya, beda dengan silia yang pergerakannya lebih luas. Fungsinya juga kalau silia itu untuk mendorong, sterosilia ini bisa berfungsi sebagai absorpsi. Selain absorpsi juga memang bisa membantu untuk mendorong. Lokasinya sterosilia itu bisa kita temukan di epididymis dan vas deferens untuk alat reproduksi pria. Oke. Variasi apikal sel lainnya itu adalah mikrofili. Mikrofili ini merupakan tonjolan kecil yang tidak bergerak, berupa jari-jari, makanya bisa juga disebut dengan brass border ya, sikat. Gitu. Fungsinya itu untuk memperluas permukaan absorpsi. Dan luas permukaannya itu bisa sampai 20-30 kali lipat permukaan penyerapan ya. Ini bisa ditemukan di mana? Di lokasi saluran cerna. Ya. Di saluran cerna, kenapa? Karena dia akan melakukan penyerapan absorpsi nutrisi-nutrisi nutrien. Ya, di ileum, ionum. Juga bisa ditemukan pada tubulus contortus proximal. Ya, karena kita ketahui di tubulus contortus proximal juga akan mengalami penyerapan kembali dari absorpsi cairan yang sudah difiltrasi di glomerulus. Untuk jaringan epitel itu banyak bentuknya, banyak pembagiannya. Itu kita bisa lihat dengan morfologinya ya. Dibagi menjadi selapis dan berlapis. Yang selapis itu ada yang bentuknya pipih atau gepeng atau biasa kita sebut dengan squamosa, ada yang bentuknya kubus atau kubis yang biasa disebut dengan kuboid, dan ada yang dikatakan toraks atau silindris atau nama lainnya juga kolumner ya. Selain yang tiga bentuk tadi, ternyata jaringan epitel ini yang selapis ya, yang artinya dia hanya selapis, itu ada juga yang namanya epitel bertingkat. Nah, jangan salah ya, bahwa yang bertingkat itu dia selapis. Kenapa? Karena yang bertingkat itu memang sebenarnya hanya satu lapis. Penampakannya saja terlihat seperti dia berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat, tetapi dia hanya satu lapis. Nah, jaringan epitel lainnya pembagiannya yang berlapis. Tadi yang selapis atau bisa dibilang juga simplex ya. Ada yang berlapis atau stratified gitu. Ya, dari yang berlapis gepeng bertanduk, berlapis gepeng tidak bertanduk ya, berlapis kubis, berlapis torak, dan transisional tuh ya. Jadi kita bisa bilang gepeng, bisa kita bilang squamous atau pipih ya, kubis atau kuboid, jangan lupa, atau toraks, bisa juga nama lainnya silindris atau kolumner. Nah, jadi apa yang dimaksud epitel simplex atau selapis? Memang susunan selnya hanya satu lapis ya, semuanya duduk pada membran basalis ya. Dan karena dia cuma satu lapis, otomatis semuanya juga mencapai permukaan. Nah, kalau yang berlapis otomatis dia lebih dari satu lapis, tidak semua duduk di membran basalis ya. Karena berlapis-lapis, jadi ada yang duduk di membran basalis, namun ada yang
berada di atasnya itu. Dan tidak semua mencapai permukaan, ya, karena yang duduk membran basalis itu dia tidak mencapai permukaan. Digolongkan berdasarkan sel di superficial. Jadi kenapa dikatakan dia epitel berlapis gepeng atau squamous? Ya, karena lapisan paling atasnya adalah epitel pipih squamous, ya. Tuh. Kenapa dia dikatakan epitel berlapis silindris? Karena epitel sel yang di superficial atau yang paling atas itu berbentuk silindris. Nah, ini ada lagi yang lain tadi, ya, dia selapis tetapi namanya bertingkat atau nama lainnya pseudo stratified. Yang pseudo itu artinya semu, stratified itu berlapis atau bertingkatnya. Jadi dia semu, ya, bertingkat tapi palsu, berlapis tapi semu atau tidak nyata, ya, karena memang dia hanya selapis, ya, tapi tampaknya berlapis. Dan semua sel itu pastinya duduk di membran basalis, tetapi tidak semua mencapai permukaan. Jadi dia saling berdesakan, ya, sehingga ada yang dia sampai cuman di bawah, ada yang terdesak sampai ke atas. Jadi dari intinya kita akan lihat bahwa sel ini seperti bertingkat, padahal hanya selapis, cuman saling terdorong, ada yang terdorong ke bawah, ada yang terdorong ke atas. Tuh. Sehingga intinya itu terlihat tidak sama tinggi atau bertingkat, ya. Oke, kita membahas satu-satu mulai dari epitel selapis gepeng atau squamous, ya. Oke. Bentuknya pipih, intinya juga pipih di tengah dengan sitoplasma yang sedikit. Dia bisa terdapat di mana saja, bisa berupa mesotel dan endotel. Mesotel itu adalah sel-sel yang melapisi permukaan eksternal organ, ya. Mesotel jaringan epitel, ya, yang melapisi permukaan eksternal organ pencernaan, paru dan jantung. Contohnya kalau kayak di paru itu ada yang namanya pleura, ya, pleura visceral dan pleura maaf lupa saya. Nah, jadi di lapisan yang membungkus paru, ya, itu berupa mesotel terdiri dari epitel selapis gepeng, ya, atau juga di rongga jantung. Kalau endotel itu adalah jaringan epitel selapis gepeng yang melapisi bagian dalam rongga jantung untuk pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nah, kenapa dia jadi selapis gepeng? Ya karena sesuai dengan fungsinya. Dia selapis gepeng, tipis, pipih, ya, itu akan mudah dilewati, ya, akan zat-zat bisa mudah berdifusi, ya, cairan bisa terfiltrasi dengan baik, ya, dan juga fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan dari paru-paru, jantung yang bergerak atau yang berkontraksi. Epitel selapis kuboid atau kubis, ya, itu bisa kita lihat intinya bulat di tengah, sitoplasmanya banyak, organ dalam berkembang. Untuk sel lapis kuboid biasa kita temukan mikrofili pada bagian apikal selnya. Bisa ditemukan di mana saja, ya. Selapis epitel kuboid itu bisa kita temukan pada ovarium, indung telur, pada tubulus contractus proximal dan distal ginjal, serta ductus secretorius kelenjar. Ya, fungsinya selain untuk melindungi juga untuk absorpsi hasil fitrat dan untuk sekresi, ya, untuk kelenjar, sel-sel epitel kelenjar bentuknya selapis kuboid, fungsinya untuk sekresi. Epitel selapis torak,
Ini nama lainnya juga epitelselapis silindris atau epitelselapis kolumner. Cirinya dia selnya tinggi, intinya lonjong di sepertiga basal. Sebagian dilapisi oleh mikrofili. Fungsinya untuk apa? Epitelselapis toraks fungsinya untuk melapisi lumen organ pencernaan, mengeluarkan mukus protektif untuk melapisi lambung, dan penyerapan nutrien di lambung. Jadi kalau kita mencari di mana sih epitelselapis toraks, kita bisa lihat di usus ya, di duodenum, ileum, dan ileum. Kita lanjut untuk epitel berlapis silindris. Ya, tadi itu epitel selapis, sekarang epitel berlapis silindris. Ini epitel yang termasuk epitel yang jarang. Untuk epitel selapis silindris itu tidak lebih dari 2 lapis sel. Ya. Kadang bersilia. Fungsinya untuk proteksi dan juga sekresi mukus. Nah, contohnya bisa terdapat di mana, yaitu di konjungtiva dan pada ductus secretorius kelenjar. Sedangkan epitel berlapis kubis juga sama dengan epitel berlapis silindris. Ya, posisinya jarang. Kalau epitel berlapis kubis biasanya kita bisa temukan di ductus excretorius kelenjar dan kelenjar keringat dan kelenjar liur. Bisa juga kita temukan di folikel ya, di folikel di ovarium. Epitel bertingkat toraks atau bisa kita bilang pseudo stratified columnar atau epitel berlapis toraks yang semu ya. Semua sel duduk di membran basalis, tapi tidak semua mencapai permukaan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ini hanya satu lapis, jadi dia bukan yang berlapis. Namanya saja dibilang semu ya, bertingkat semu, berlapis semu. Tuh. Di antara epitel bertingkat toraks itu akan sering kita temukan epitel sel-sel goblet ya. Sel goblet itu salah satu epitel kelenjar ya yang uniseluler, artinya hanya satu-satu sel. Dia berada terselip di antara epitel bertingkat toraks. Epitel bertingkat toraks ini biasanya dia disertai silia ya. Sel goblet itu penghasil mukus dan silianya fungsinya juga untuk mendorong ya partikel-partikel atau patogen yang masuk ikut terhirup di saluran napas. Fungsinya itu untuk mengangkut partikel di permukaan sel. Kalau untuk di saluran napas, di tuba uterina juga, atau kita bisa dapatkan juga di epididymis. Ya. Kalau di tuba uterina fungsinya untuk mengangkut oosit, sedangkan di epididymis selain untuk absorpsi cairan, ya, juga untuk mengangkut sperma, untuk mendorong sperma ya di ductus deferens serta di vas deferens. Epitel berlapis gepeng. Epitel berlapis gepeng itu ada dua, satu yang bertanduk dan yang satunya lagi yang tidak bertanduk. Ya. Epitel berlapis gepeng itu banyak lapisan sel, di mana lapisan superficialnya menentukan penamaannya ya, morfologinya, yaitu squamous, karena memang di sel paling atas bentuknya itu squamous, sedangkan sel yang paling bawah yang paling dekat dengan membran basalis itu bentuknya biasanya kolumner rendah ya, atau kuboid tinggi. Makin naik ke atas karena epitel berlapis gepeng ini juga memiliki 5 stratum ya, dari stratum basalis, stratum spinosum, granulosum,
ya. Kemudian stratum lucidum serta stratum corneum bagi yang bertanduk, sedangkan yang tidak bertanduk tidak memiliki stratum corneum. Makin ke atas dia semakin gepeng, ya, permukaan menjadi gepeng atau squamous, maka penamaannya menjadi epitel berlapis squamous. Yang paling atas untuk yang bertanduk, ya, sel-selnya itu akan menjadi sel mati dan kehilangan inti, ya, yang mengalami keratinisasi, ya. Jadi sel-sel di stratum paling atas itu akan mengalami keratinisasi, selnya akan mati, ya, membentuknya namanya squama. Ini di mana ditemukan? Ya, di epidermis kulit. Fungsinya untuk proteksi terhadap abrasi, invasi terhadap abrasi, ya, dan invasi bakteri serta desifikasi. Kita ketahui epitel berlapis gepeng ini letaknya di daerah-daerah yang memang banyak mengalami penekanan dan gesekan, ya. Jadi memang dia mencegah untuk abrasi. Nah, kalau epitel gepeng yang tidak bertanduk, berarti dia tidak memiliki stratum corneum. Jadi lapisan atasnya yang bagian superficial tidak mengalami keratinisasi, ya. Bisa ditemukan di mana saja, ya, di daerah mukosa atau daerah permukaan yang basah seperti di esofagus, ya, trakea, juga di vagina, itu di bibir bagian dalam itu. Jadi yang banyak mengalami penekanan maupun gesekan. Oke, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa lapisan epitel berlapis gepeng, ya, itu terdiri dari 5 stratum, atas 5 strata, yaitu stratum basalis atau stratum germinativum, ya. Tempatnya memang pembentukan sel-sel baru, terjadi proses mitosis di situ. Sel-sel yang baru akan naik ke permukaan, ya, akan terdorong permukaan untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Oke. Stratum kedua spinosum, ya. Stratum spinosum itu selnya sel kuboid tapi polihedral, jadi banyak sisi. Dia modelnya mirip kubus tetapi banyak sisi dan paling banyak. Nah, di stratum spinosum sel-selnya itu bisa terlihat tonjolan-tonjolan spina, ya. Di stratum granulosum, ya, stratum ketiga, itu selnya sudah mulai menjadi pipih atau gepeng, tapi tidak beraturan dan mengandung granula keratohyaline. Stratum lucidum ini kadang-kadang tidak nampaknya, tidak selalu ada, dan dia hanya tipis, ya, hanya beberapa lapis sel. Kemudian sel paling atas adalah stratum corneum, ya, bagian paling apikal, di mana kalau telapak tangan dan telapak kaki itu stratum corneumnya sangat tebal, ya. Dan lapisan sel mati, ya, kalau kering dia mudah terlepas, ya. Epitel transisional. Nah, epitel transisional juga termasuk dari pembagian klasifikasi jaringan epitel yang berlapis, ya. Dia terdiri dari, ini epitel pseudostratified itu berbeda, ya. Pseudostratified itu termasuk epitel yang bertingkat, sedangkan kalau epitel transisional itu memang dia berlapis-lapis, ya. Ini ada sedikit kekeliruan. Nah, epitel transisional itu sel-selnya itu campur-campur, ya. Transisi ada yang bentuknya silindris, ya, ada yang basal.
Dan semua sel duduk di membran basalis, tetapi tidak semua mencapai permukaan epitel, ya, karena dia berlapis-lapis. Terdapat di mana? Yaitu di kalis ginjal, ya, kalis renalis, di pelvis renalis, ureter, dan vesika urinaria serta uretra. Ya. Berubah bentuk sebagai respons sebagai peregangan yang diakibatkan penimbunan cairan. Jadi di epitel transisional ini punya di paling apex, ya, bagian apikalnya itu terdapat sel-sel payung yang berbentuk kubah. Ya. Jadi itu khasnya di epitel transisional, itu di bagian permukaannya, ya, ini ada sel-sel payung, ya, umbrella cell, yang jika vesika urinaria ini terisi cairan urin, maka dia akan mengalami peregangan, ya, jadi memipih. Yang berbentuk kubah, epitelnya akan memipih, menjadi peregangan untuk mengisi urin dalam vesika urinaria. Kita kembali lagi tadi regenerasi sel epitel, ya. Jadi epitel ini salah satu jaringan yang mempunyai kemampuan beregenerasi, ya. Kalau dia mengalami abrasi, kerusakan atau trauma, ya, maka bisa mengalami regenerasi dengan baik, ya. Dia bisa bermitosis, membentuk sel epitel baru. Dan juga dalam masa-masa tertentu, ya, selnya memang terprogram untuk apoptosis, ya, apoptosis atau program bunuh diri, ya. Selain mengalami abrasi, jadi regenerasi sel, kita ingat, ya, pembelajaran sebelumnya bagaimana itu siklus regenerasi sel. Jadi bisa melalui apoptosis dan juga melalui yang namanya nekrosis, ya. Nekrosis itu kalau dia mengalami trauma atau abrasi, ya, sehingga dia hilang atau terlepas. Maka sel itu akan dia bermitosis kembali. Bisa juga sesuai dengan program umur, ada umur sel. Kalau sudah masanya, maka dia akan terprogram sendiri untuk bunuh diri atau yang namanya apoptosis, ya. Kemudian digantikan oleh sel-sel yang baru melalui mitosis. Untuk sel-sel epitel, ya, itu kemampuan regenerasinya baik, ya, bagus. Ya, tadi kita sudah sempat ungkit bahwa jaringan epitel itu dibagi menjadi dua, jaringan epitel penutup dan juga epitel kelenjar. Ya. Apa epitel kelenjar itu? Yaitu epitel yang khusus untuk sekresi atau menghasilkan enzim, menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Molekul-molekul sekresi itu akan disimpan dalam sel vesikel kecil yang bermembran, yang akan disebut dengan granula sekretoris. Nah, epitel kelenjar ini dia terbagi menjadi dua, ya, kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin, ya. Kalau kelenjar endokrin itu hasil sekresinya langsung dilepas ke dalam darah, kemudian nanti darah akan mengangkut hasil sekresinya itu ke organ target. Sedangkan kalau kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang hasil sekresinya itu dikeluarkan melalui ductus ke permukaan dari jaringan epitel.
macam-macam jaringan epitel, ya, dengan fungsinya, ya. Fungsi dari epitel kelenjar itu bisa untuk sintesis dan menyimpan serta mensekresi berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh, contohnya protein. Sekresi protein itu bisa kita lihat salah satunya dari organ pankreas, ya. Di organ pankreas itu terdapat sel terdapat kelenjar, ya, epitel kelenjar yang mensekresi protein. Sebenarnya di pankreas ini selain dia menghasilkan kelenjar eksokrin, pankreas juga menghasilkan kelenjar endokrin, ya. Bentuk sintesis lainnya itu adalah lipid, ya. Contohnya kelenjar adrenal dan kelenjar sebasea di kulit itu menghasilkan lemak. Untuk contoh lain kelenjar adalah kelenjar liur, ya, itu menghasilkan karbohidrat dan protein. Nah, untuk semuanya, ya, kelenjar mama itu bisa menghasilkan sekresi protein, lemak, serta karbohidrat, juga air dan elektrolit semuanya, ya. Contoh lain juga kelenjar keringat. Kelenjar keringat fungsinya adalah sintesis air dan elektrolit. Jadi untuk kesempatan kali ini yang kita bicarakan khusus kelenjar eksokrin, ya, karena untuk kelenjar endokrin itu akan ada pembahasan khusus tersendiri. Kita kembali di kelenjar eksokrin, kalau dilihat gambar yang tadi bahwa kelenjar eksokrin itu terdiri dari bagian sekresi dan saluran keluar atau yang namanya ductus, ya. Di antaranya itu terdapat jaringan ikat, pembuluh darah dan saraf saraf yang namanya stroma, dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa, membentuk septum interlobar dan berlobus-lobus, bahkan lobulus-lobulus yang dipisahkan oleh septum interlobularis. Nah, ini nanti kita akan belum bisa bahas terlalu panjang karena adik-adik belum masuk pembahasan jaringan ikat, ya. Oke, jadi sekedar tahu. Yang perlu adik-adik tahu, ya, pembagian atau klasifikasi kelenjar eksokrin itu banyak, ya. Bisa menurut saluran keluarnya, ya. Menurut saluran keluar, kalau kita lihat gambar itu yang simplex atau sederhana, ini adalah yang tidak bercabang, ya. Nah, ini kembali tadi kita ingatkan bahwa inilah yang bagian sekresi dan ini bagian ductus atau pengeluaran, ya. Ductus untuk ekskresi, untuk mengeluarkan. Yang ini bentuk menghasilkan, ya, untuk unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, bentuknya menurut saluran keluar. Kita lihat saluran keluar. Ini saluran keluar atau ductus di atas. Dia tidak bercabang. Tidak bercabang. Hanya satu jalan keluar, ya. Jangan dilihat yang di bawah ini, ya. Tapi lihatlah yang ductus di atas ini. Ini kita katakan kelenjar simplex. Ya, dia tidak bercabang. Sedangkan yang di bawah ini kita lihat bahwa dia bercabang-cabang, ya, bercabang-cabang. Ini kelenjar kompleks.
Kalau kita lihat bentuk sekresinya, bentuk tempat sekresinya ya, ini bentuknya seperti tabung, namanya tubular, ya, tabung tubular. Sedangkan ini bentuknya apa? Ini bentuknya seperti asinar atau alveolar, ya, bulat, ya, seperti kantung bola, ya, kita sebutnya asinar atau alveolar. Nah, tetapi ada juga bentuk yang berbeda, ya. Ada bentuk juga itu tubulo alveolar, kayak di sini ya. Nah, itu menurut bagian sekresinya atau bagian terminalnya, pars terminalis. Ini tadi contohnya kelenjar keringat ya, dia tubular, tabung namun berkelok-kelok ya, itu bergelung-gelung. Ya, menurut bagian sekresinya ada yang tubular, ada yang alveolar yang bulat ya, alveolar atau asinar, dan ada gabungan tubulo alveolar. Tubulo dan alveolar ada. Kelenjar keringat juga bisa dibagi berdasarkan dengan sifat sekret yang dihasilkan. Ya, cairan atau sekret yang dihasilkan itu bisa berbentuk kelenjar mukos. Jadi hasilnya dia ini mukos yang pucat. Ini kelenjar mukos yang pucat. Kalau kita lihat sifat sekretnya itu kental, ya. Sifat sekretnya kental. Ini yang mukos ini ya, kalau ini kan masih jaringan lemak ya. Oke, yang ini ya, yang ini, oke, itu salah satu kelenjar mukos. Itu. Sedangkan kelenjar seros sekretnya itu encer, ya, sekretnya encer. Ya, terbentuk sel-selnya itu lebih kuboid ya, lebih kecil dengan lumennya itu lebih halus juga, lebih kecil. Sedangkan ini yang mukos ini selnya ya lebih besar-besar ya, sitoplasmanya pucat, lumennya lebih besar ya. Ini itu adalah sel mukosa, sel kelenjar mukos ya, dan sifat sekretnya kental. Tuh. Namun di beberapa tempat sel kelenjar mukos dan kelenjar seros ini bergabung menjadi kelenjar campuran. Contohnya di kelenjar submandibula. Ya. Tergantung, kalau kita lihat serosnya lebih banyak ya dibandingkan mukos, maka namanya seromukos. Kalau mukosnya yang lebih banyak, maka kita katakan kelenjar mukoseros. Sedangkan kalau contohnya di parotis, kelenjar liur parotis itu dia mukos semua, tidak ada seros. Nah, di kelenjar campuran ya, itu biasanya terdapat morfologi di mana kelenjar mukos itu dipeluk atau dikelilingi oleh kelenjar seros ya. Nah, di mana kelenjar, kalau dilihat dari penampakan melintang, kelenjar serosnya itu seperti gambaran bulan sabit ya, seperti gambaran bulan sabit. Itu disebut Demiluna Giannuzzi. Oke, tadi berdasarkan duktusnya, berdasarkan bentuk sekresinya, bagian sekresinya, ada yang tubulo, ada yang kalau berdasarkan duktusnya tadi itu simpel
dan juga kompleks yang bercabang berdasarkan dari bentuk sekresinya, ya. Sel-sel sekresinya itu ada yang tubulo dan atau tubular, dan ada yang bentuknya alveolar atau asinar. Dari hasil sekretnya itu ada yang kental disebut kelenjar mukos, sedangkan yang sekretnya encer disebut kelenjar serus. Nah, sekarang cara menghasilkan sekretnya. Bagaimana sih caranya mengeluarkan sekretnya atau hasil sekretnya? Kelenjar itu dibagi menjadi kelenjar merokrin atau nama lainnya ekrin, ya. Di mana kalau kelenjar merokrin atau ekrin ini sekretnya dikeluarkan hanya dengan cara eksositosis. Kita ingat kembali, ya, bentuk-bentuk cara pengangkutan atau cara makan dari sel. Ada yang eksositosis yang memasukkan partikel ke dalam sel, itu endositosis, sedangkan eksositosis adalah mengeluarkan hasil produksi sel dan juga zat sisa, ya. Selain itu juga ada namanya fagositosis, ya. Nah, kalau eksositosis, cara menghasilkan atau mengeluarkan sekretnya, produksi sekret, ya, itu dengan cara eksositosis bisa kita ditemukan contohnya di pankreas. Ya, pankreas itu salah satu contoh kelenjar eksokrin yang cara pengeluarannya eksositosis, ya. Namanya kelenjar merokrin atau ekrin. Yang kedua, kalau cara ekspresi sekretnya itu dengan mengeluarkan tidak hanya zatnya, ya, tetapi dengan sel-selnya harus pecah, ya, semua isi sel ikut keluar, ya, sel itu mengalami sitolisis, namanya holokrin. Contohnya di mana? Di kelenjar sebasea. Nah, cara yang ketiga adalah cara mengeluarkan hasil sekretnya dengan membuka bagian apikal sel, ya. Jadi apikal sel itu akan terbuka dan hilang, tetapi tidak semua, tidak ikut serta sel-sel itu lisis atau pecah, ya. Hanya bagian apikalnya. Itu disebut kelenjar apokrin. Contohnya di mama, di aksila dan di perineum. Oke. Jadi ini hanya gambar, ya, ilustrasi, ya, bentuk epitel-epitel dengan lokasinya bisa terdapat di mana saja. Itu. Jadi di sini adalah epitel yang bisa kita lihat di esofagus, itu epitel berlapis kepeng, tetapi dia tidak bertanduk, ya. Sedangkan kalau kita lihat di saluran napas, ini adalah trakea, kita bisa dapatkan epitel bertingkat, ya, kolumner yang bersilia. Di lambung dan saluran cerna lainnya kita bisa temukan itu tipe epitel, ya, selapis silindris dengan kalau di lambung dia kurang filinya, di sini banyak fili, ya, mikrofili di usus. Turun ke buli-buli termasuk saluran kemih, ya, epitelnya khas untuk epitel transisional. Sedangkan untuk ini yang terakhir adalah kulit, ya, kulit luar itu termasuk telapak tangan, merupakan epitel berlapis gepeng yang bertanduk.
Jadi demikian ya perkuliahan kita tentang jaringan epitel yang perlu adik-adik ketahui. Semoga kuliah ini bisa memberikan manfaat kepada adik-adik. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.